Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pengajian yang berbahagia, para penggemar lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya ulama, orang-orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti menjaga hukum-hukum Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, mencegah larangan-larangan Allah demi tegaknya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan ini. Kiai Haji Ali Maksum di dalam kitabnya Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah mengutip satu hadis yang luar biasa, "Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah." Ikutilah ulama, orang-orang yang berilmu, karena sesungguhnya mereka adalah lentera-lentera dunia dan lampu-lampu akhirat. Para pecinta Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, ulama-ulama Nahdlatul Ulama adalah tokoh-tokoh yang harus kita teladani, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang menegakkan ajaran Allah, mengembangkan bangsa Indonesia, dan memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Pada kesempatan ini kita ingin belajar pada tokoh sentral Nahdlatul Ulama, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Madura adalah seorang ulama yang luar biasa, seorang yang alim allamah, seorang yang punya pengetahuan yang mendalam. Sosok yang menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir adalah sosok kiai yang menggabungkan antara qalbus sufi dan amqul faqih, sosok yang menggabungkan antara hati seorang sufi, kesucian nurani seorang ahli tasawuf, dan kecerdasan kedalaman ilmu seorang ahli fikih. Ada banyak keteladanan dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang makamnya setiap saat diziarahi oleh seluruh penjuru tanah air, bahkan dari luar negeri. Yang pertama adalah Syekhona Khalil Bangkalan Madura ini adalah sosok yang dengan izin Allah mengkader ulama-ulama besar Indonesia. Hampir semua ulama-ulama besar Indonesia lahir dari bimbingan yang intensif, dari didikan, pengawasan, internalisasi karakter yang dilakukan oleh Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kita mengenal Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bishri Sansuri, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ulama-ulama lain yang lahir dari madrasah, dari pesantren, dari didikan langsung Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Beliau adalah sosok pencetak ulama-ulama yang membangun bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang melahirkan ulama-ulama yang menebarkan keadilan, menebarkan persaudaraan, menebarkan kedamaian, kerukunan, kemajuan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kisah yang begitu inspiratif, yang luar biasa dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura ini adalah ketika beliau mengutus santrinya Raden As'ad Syamsul Arifin, putra Kiai Haji Syamsul Arifin, menjadi ulama besar, diutus ke Tebuireng untuk memberikan
tongkat tasbih dan juga sepenggal ayat surat Toha kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, di mana ayat itu, tongkat dan tasbih itu menjadi simbol bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari diizinkan untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Ini kisah yang begitu luar biasa, kisah yang menunjukkan bahwa Syekhona Khalil Bangkalan Madura di dalam merestui Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak hanya atau bukan karena faktor rasionalitas, bukan karena faktor akal, bukan karena isyarah-isyarah dunia, tetapi betul-betul itu isyarah minallah, betul-betul isyarah langit, betul-betul Syekhona Khalil memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat petunjuk bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah organisasi yang mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan dengan cara-cara yang baik. Yang kedua, keteladanan dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura adalah ketawaduan, rendah hati. Pada satu saat Syekhona Khalil Bangkalan Madura ini berkunjung ke Tebu Ireng ke muridnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau ikut mengaji kepada santrinya yang alim, yang masyhur dengan kepakaran di bidang hadis, khususnya kitab Sahih Bukhari yang dikaji pada waktu bulan Ramadan. Ketika santrinya tahu bahwa gurunya datang untuk mengaji, maka Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berlomba-lomba untuk menata sandal beliau dan kemudian menyuruh gurunya ini untuk bermalam di kamar kehormatan, di kamar VIP lah sekarang di rumah. Tetapi Syekhona Khalil berkata, tidak mau, karena saya di sini bertujuan untuk mengaji, untuk belajar kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian dengan cerdik Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, jika engkau memang ingin belajar, panjenengan ingin belajar dengan saya, berarti saya ini guru panjenengan, maka panjenengan harus ikut perintah saya untuk istirahat di kamar yang sudah disiapkan sebagai bentuk penghormatan seorang santri kepada gurunya. Syekhona Khalil Bangkalan Madura tidak merasa dirinya sudah alim, tetapi ingin belajar kepada santrinya. Dan santrinya Hadratus Syekh juga tidak merasa jumawa, sombong karena ada gurunya yang belajar, tetapi memberikan penghormatan yang luar biasa kepada gurunya ini. Keteladanan yang ketiga, para penggemar Lazisnu yang berbahagia, dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura adalah tradisi berkarya yang luar biasa. Beliau ini memang waliullah, punya banyak kehebatan, tetapi beliau adalah seorang pakar di bidang nahwu, seorang pakar di bidang grammar, di bidang tata bahasa, baik itu sintaksis atau morfologi. Beliau mahir di bidang nahwu dan sharaf. Tentu beliau adalah seorang sufi yang luar biasa, seorang ahli fikih yang luar biasa. Banyak karya yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang harus kita dapatkan, kita kaji, kita kembangkan sebagai khazanah keilmuan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Para jamaah Lazisnu, penggemar Lazisnu yang berbahagia, demikian 3 keteladanan dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura, seorang ulama yang melahirkan ulama-ulama besar, seorang ulama yang tawadhu, yang rendah hati, yang selalu ingin belajar, menambah pengetahuan, dan seorang ulama yang memberikan teladan kita pentingnya berkarya, pentingnya menulis
karena ma kutiba qarra, apa yang ditulis itu abadi, apa yang ditulis itu akan dipelajari generasi demi generasi sepanjang masa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.